Salam bagi kita semua, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai kebaktian kita ini dengan berdoa di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Amin. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 214 ayat 1 dan 2. Gunakanlah waktu dengan Tuhanmu, berdoa selalu pada Tuhanmu. Tolonglah yang sakit, bantu yang lemah, lupakan yang lain, cari berkatnya. Gunakanlah waktu dengan Tuhanmu, meski semua lalu, pandanglah Tuhan. Pakailah waktumu bersama Tuhan, tunjukkan hidupmu dan muliakannya. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Maha Kuasa, Bapa yang di surga, dengan hati yang hancur dan ingin bertobat. Kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Kami berharap dan memohon kepada saudara-saudara yang hadir pada saat ini, marilah kita sama-sama menyampaikan doa pengakuan dosa kita. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bersaat teduh. Amin. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Responsoria atau ayat yang bersautan untuk kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 disambung dengan ayat 37 sampai 45. Di ayat pertama saya akan membacakannya, di ayat kedua jemaat, dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah kekuatan dan Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Kita sama-sama, Agar supaya mereka tetap tetap mengikuti ketetapannya dan dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Amin. Kita Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel kita diambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu mungkin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada gentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk kepercayaan kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakan firman ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nomor 179 ayat 1 sampai 2. Kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat untuk kita di minggu ini. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Topik doa sepat kita di dalam minggu ini ada 4 poin. 3, napiri diantar ke rumah hanya kepada lansia dan yang sakit. Hari ini kita mengumpulkan persembahan ke depan dana diakonia sosial. Hari ini pendeta dan utusan mengikuti konferensi tahunan. Telah meninggal Bapak Les Speaker W. Raja Guggu pada tanggal 30 September 2020 dan dikebumikan hari Minggu tanggal 4 bulan 10 2020 di Muara, Pulau Sibandang, Toba. Minggu depan akan disosialisasikan konferensi jemaat perihal metode pemilihan majelis setelah selesai ibadah gelombang 1 dan 2. Dihimbau kembali kepada jemaat yang beribadah di gereja dan yang tidak beribadah agar tetap mematuhi protokol kesehatan setiap hari karena COVID semakin meningkat kasusnya.
Daftar yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 28 September sampai 4 Oktober 2020 ada 21 jiwa. 3 jadwal ibadah dan petugas ibadah 11 Oktober 2020 tercantum. Info keuangan persembahan di gereja tanggal 27 September 2020 pukul 8 WIB dan pukul 10 juga tercantum. Persembahan di rumah-rumah tanggal 27 September 2020 juga tercantum. Kita terima dana pembangunan dari keluarga PHC Siagian Ibu Kui Lili Borusitorus. Dana sosial duka cita dari tiap komsel juga tercantum. Di sini kita terima perpuluhan dari 14 kepala keluarga, ucapan syukur dari keluarga Bapak Najar, dari Ririn Naomi Boru Simatupang, karena penyertaan Tuhan sehat-sehat seluruh keluarga dan pekerjaan diberkati Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Dari keluarga N. Siregar Boru Simanungkalit, karena sehat-sehat seluruh keluarga dan pekerjaan diberkati Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan melalui pembangunan gereja. Keluarga T. Parapat, karena Ibu T. Parapat pada tanggal 2 Oktober 2020 genap usia ke-60 tahun. Mohon doa agar diberi panjang umur serta kesehatan seluruh keluarga dan seluruh pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Sampai demikian warta jemaat kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai setiap langkah dan pekerjaan kami. Kami selalu bersyukur Tuhan, hingga hari ini Engkau masih tetap memberikan kesehatan kepada kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat semua majelis-majelis-Mu dan hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dalam gereja ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kesehatan serta kebijaksanaan kepada kami semua yang bekerja di ladang-Mu Tuhan, untuk selalu setia dan bersyukur di dalam setiap pekerjaan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat program-program gereja-Mu dan pekerjaan jemaat-Mu, agarnya kiranya Tuhan yang selalu berkenan di hati kami dan pikiran kami, untuk kami bekerja dengan tulus, agar jemaat dan gereja-Mu dapat semakin berkembang. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang ada di dalam gereja-Mu, baik yang ada juga di rumah-rumah, yang sekarang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangan di dalam penyembuhan mereka Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan serta ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, agar sakit penyakit daripada jemaat-Mu yang sekarang dalam keadaan sakit dapat merasakan kasih setia-Mu dan dapat lagi berkumpul bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat para hamba-Mu yang sedang konta Tuhan, kiranya berikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin gereja-Mu, agar di dalam konta mereka dapat menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang telah memberikan waktu dan pikirannya buat gereja-Mu ini Tuhan, dan telah memberikan persepuluhan serta memberikan ucapan syukur atas berkat dan kasih yang telah Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka mengerti apa daripada berkat Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik buat gereja-Mu ini Tuhan.
Begitu juga Tuhan, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya bukakan hati dan pikiran kami dari setiap jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan. Dan juga Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman yang disampaikan hamba-Mu tidak menjadi sia-sia dan menjadi berkat bagi kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Begitu juga Tuhan, buat pemimpin negara kami, berikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami agar di dalam permasalahan sakit yang sedang dihadapi semua dunia ini Tuhan dapat terhapus melalui kuasa daripada firman-Mu. Kami tidak takut dengan penyakit itu Tuhan, tapi kami takut apabila kami meninggalkan Engkau dengan adanya penyakit itu. Tapi kami akan semakin percaya apabila Engkau dapat bekerja di dalam hati dan pikiran kami dapat memberikan waktu dan hati pikiran kami untuk selalu berserah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami berserah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengawali bulan Oktober ini, tanggal 4 Oktober. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang makasih, Bapa yang menolong, memelihara hidup kami. Syukur kami bagi-Mu ya Tuhan, yang sudah memberkati kami sehingga kami boleh memasuki awal bulan yang baru. Dengan pertolongan dan kekuatan-Mu, kami merasakan cinta kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami isi hati Tuhan,
yang Tuhan inginkan dan Tuhan harapkan dari kami sebagai manusia yang Tuhan sudah ciptakan. Dari kebenaran firman kami boleh memahaminya. Berfirman Engkau Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat 16 saya akan membacakan bagi kita semuanya. Demikianlah sabda Allah. Perumpamaan tentang orang paham di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi juga kamu ke kebun anggur, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi juga kamu ke kebun anggur. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mantunya, panggil
bahwa ia masih keluar memanggil orang-orang untuk bekerja di ladangnya. Pukul 9 pagi, pukul 12 siang, bahkan pukul 3 petang. Dia mencari orang-orang yang mau bekerja di ladangnya dengan perkataan, mengapa kamu menganggur saja? Pergilah ke ladangmu. Garis bawahnya Bapak Ibu ayat yang keempat, aku akan memberikan apa yang pantas kepadamu. Dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan yang punya kebun anggur itu tidak akan mengecewakan setiap orang yang bekerja di kebun anggurnya. Dia berjanji akan memberikan apa yang pantas. Dalam pemikiran saya, apa yang pantas itu berarti tidak akan merugikan ataupun mengecewakan. Sehingga perkataan apa yang pantas akan diberikan kepadamu ini juga yang mendorong orang-orang yang dicarinya dari pukul 9, pukul 12, bahkan pukul 3 petang itu untuk boleh bekerja di ladangnya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat orang yang dipanggil dalam terakhir, seorang yang mempunyai lahan tidak akan mempekerjakan orang dengan cuma-cuma, hanya dengan mengambil tenaga mereka yang sedikit. Tetapi kita melihat dari firman Tuhan bahwa kira-kira pukul 5 pun dia pergi keluar dan menjumpai orang yang masih menganggur. Bapak Ibu saudara-saudara, ada hal yang perlu kita pelajari dari ayat ini, bahwa ketika Tuhan itu mengatakan kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Apa jawabnya ayat 7 Bapak Ibu saudara-saudara? Karena tidak ada orang yang menguatkan. Tidak ada orang yang mau bekerja. Kenapa? Mungkin dari segi tenaga mereka sudah tidak memiliki. Mungkin juga dari segi kemampuan mereka tidak mempunyai. Tapi satu hal yang luar biasa dari Tuhan yang punya ladang ini, dia berkata kepada mereka yang sudah dibuang oleh orang lain, yang tidak dibutuhkan oleh orang lain.
Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-8, ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mampunya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini mulai terjadi masalah. Ketika upah itu diberikan, biasanya yang diberikan upah adalah dari mereka yang memprioritaskan. Tapi cara pandang dan cara berpikir malah berbeda dengan cara pikir manusia. Tuhan yang mempunyai ladang itu berkata, mulailah memberikan upah itu kepada mereka yang masih terakhir. Kenapa mereka yang masih terakhir justru mereka pertama diberikan upah? Hal ini berkaitan dengan pasal yang ke-19 di dalam ayatnya yang ke-30 di sini dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan banyak orang terakhir akan menjadi terdahulu. Kaitan dari firman Tuhan Allah ini diperlihatkan di dalam perumpamaan ini. Orang-orang yang terakhir itu diberikan upah terlebih dahulu. Satu harapan dari orang-orang yang dipanggil terakhir ini. Sebenarnya mereka tidak berharap dipanggil lebih dahulu, apalagi diberikan upah satu dinar, upah satu hari diberikan kepada mereka yang bekerja hanya 1 jam, tetapi upah mereka penuh diberikan. Bapak Ibu, apa yang menjadi masalahnya? Permasalahannya bukanlah kepada mereka yang bekerja dari pukul 5, tetapi permasalahannya adalah dari mereka yang bekerja dari pagi. Mereka yang memulai pekerjaannya dari awal, mereka sebenarnya berharap dengan upah 1 dinar yang diberikan kepada pekerja yang mulai pukul 5 itu, pastilah mereka mendapatkan upah lebih besar lagi karena mereka lebih lama waktu kerjanya, bahkan lebih lama menanggung banyak masalah dan penderitaan di tengah-tengah teriknya matahari. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 11 berkata, ketika mereka menerima upahnya, yaitu orang-orang yang bekerja dari pagi itu, mereka bersungguh-sungguh. Kenapa harus bersungguh-sungguh, Bapak Ibu saudara-saudara? Karena pikiran manusia selalulah pikiran untuk mendapatkan dia yang lebih utama dibandingkan orang lain. Dia berharap bahwa dia mendapatkan upah yang lebih besar. Dia berharap bahwa dia yang diprioritaskan oleh tuannya, tetapi terbalik dari segala apa yang dimikirkan dan diharapkannya. Sehingga muncul sungguh-sungguh rasa tidak puas dengan apa yang sudah diterima, rasa tidak cukup dengan apa tenaga keras yang sudah dilakukan, sehingga rasa tidak puas itu memunculkan masalah di dalam hidupnya terhadap hubungannya dengan sesama. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai manusia dan pandangan serta nilai manusia, apa yang dilakukan oleh orang yang bekerja dari pagi ini adalah hal yang wajar. Tapi Allah mau mengenalkan kepada kita cara berpikir Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Disinilah kita melihat tema yang sudah kita baca dari awal tadi, bahwa semuanya hanya karena anugerah Allah. Allah memberikan anugerah yang besar kepada orang yang bekerja pukul 5 itu, yang tidak mengharapkan upah yang sama dengan orang yang bekerja lebih pagi, tapi dia mendapatkan. Itulah anugerah
yang kita lakukan. Tapi anugerah itu diberikan kepada orang yang memang tidak ada dasarnya untuk berharap mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dalam hidupnya. Sungguh-sungguh rasa iri yang seringnya hadir di dalam diri kita, inilah yang mau Allah katakan bahwa di dalam kerajaannya janganlah bersungut-sungut, janganlah iri hati terhadap orang yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan, yang mendapatkan kehidupan lebih baik daripada kita, walaupun dia tidak memiliki dasar untuk berharap kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita ini mungkin kita berpikir iri terhadap orang lain, bahkan pernyataan dari orang yang bekerja lebih dahulu itu, masalah engkau menyamakan aku dengan dia yang bekerja hanya 1 jam. Menyamakan Bapak Ibu saudara-saudara, kita sering tidak mau disamakan dengan orang lain. Inilah manusia. Dia selalu ingin lebih tinggi dari orang lain. Dia selalu ingin lebih maju dari orang lain. Persaingan ada di mana-mana untuk membuat dia lebih tinggi, lebih diprioritaskan daripada orang lain. Tapi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang pertama ayat 25 bahwa kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Inilah pola pikir, inilah yang diharapkan Allah hadir di dalam setiap kehidupan dan cara berpikir orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia bisa membuat dan membantu orang lain menjadi lebih baik kehidupannya, menjadi lebih berguna kehidupannya dibanding sebelumnya. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita saling merendahkan satu dengan yang lain. Tuhan tidak ingin melihat orang lain lebih rendah, lebih terpuruk daripada yang lain. Walaupun mungkin tidak memiliki keahlian, tapi Tuhan mengangkat supaya dia memiliki harkat, martabat yang sama dengan yang lain. Karena itu, ketika kita melihat orang lain semakin maju, maka semakin bersukacita di dalam iman. Itulah tujuan Yesus memanggil kita untuk bekerja menjadi pelayannya, mengangkat kita yang tidak berharga menurut dunia menjadi sama-sama berharga di hadapan Allah. Bukan karena kebaikan, bukan karena kekuatan, bukan karena engkau lebih fasih dari yang lain, maka engkau dipilih dan dipakai Allah menjadi pekerja di tabung angkutnya. Tetapi semata-mata hanya karena anugerah Allah yang melayakkan kita menerima upah yang sudah disiapkan kepada kita masing-masing. Demikian firman Allah memberkati kita, Bapak Ibu saudara-saudara, menguatkan dan meneguhkan kita, menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita hanya karena anugerah Allah semata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami bahwa kami tidak boleh cemburu kepada orang lain yang menerima anugerah yang lebih besar daripada diri kami. Apalagi mereka menurut pandangan manusia tidak ada dasar untuk berharap mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau lebih besar. Tetapi anugerah Allah mengangkat mereka untuk menjadi sama, lebih berharga daripada Tuhan, bersama-sama dengan orang yang percaya menerima upah yang besar dari surga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Oleh karena itu kami bersyukur kepada-Mu. Biarlah setiap kami
dan setiap orang berkata, "Ya Tuhan, inilah aku mau dan aku rindu menjadi pekerja di ladang, menerima anugerah yang istimewa yang Engkau berikan kepada kami, yang mungkin kami tidak memiliki dasar untuk boleh mengiyakan panggilan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kami untuk boleh berbagi, bekerja di pohon anggur. Inilah Tuhan syukur kami bagimu, karena Engkau mengangkat kami untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang. Syukur kami bagimu Tuhan, karena Engkau tidak menghitungkan tanda jasa yang kami lakukan, kebaikan dan kesalehan yang kami berikan, tetapi Engkau memperhitungkan kami, karena kami bersedia Engkau panggil untuk melayani. Terpujilah Tuhan yang sudah memperkerjakan hamba-hamba. Terpujilah Tuhan yang sudah memperlengkapi, dan terpujilah Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami mampu bersukacita atas keberhasilan dan anugerah yang diterima oleh orang lain. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari kita menyusul kepada firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND Metodis dari nomor 265 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Semua hanya karena anugerah Allah. Karena itu, jauhkanlah ini hati dan pecongkakan dari dalam diri, karena Allah yang memberikan semua